Konveyor ini juga ada namanya magnetic separator ya. Jadi dia menangkap metal-metal yang terikut di batu bara. Jadi supaya metal itu bisa disaring, tidak merusak peralatan yang di dalam boiler nanti. Itu kalau di stek itu kan ada asap ya. Itu sebenarnya bukan asap itu, tapi adalah moisture kan dispray pakai dari FG itu kan spray pakai air laut ya. Nah, air laut itu kan dia begitu spray dia kena udara yang keluar itu, udara pembakaran yang keluar, sehingga dia terikut juga partikel-partikelnya air, bukan asap pembakaran ya. Asap pembakaran ini nggak kelihatan sebetulnya. Ya, yang kelihatan ini justru moisturnya. Ya, uap air itu. Karena ada dua sistem ya, sistem kering dan sistem basah untuk FGD ya. Kalau kita lihat di sebelahnya itu kan nggak keluar asapnya ya, karena mereka pakai sistem kering di sana. Nah, kalau di 78 ini pakai sistem basah ya, di spray ya, kelihatan asapnya. Ya, kalau yang di sebelah kanan ini adalah silonya VAS. Jadi VAS yang dihasilkan dari gas pembakaran itu ditangkap sama ESP tadi yang saya sediakan tadi ya. Kemudian dia dikirim, ditekan pakai udara bertekanan masuk ke dalam cool silo, VAS silo ini yang sebelah kanan. Nah, kalau yang sebelah kiri ini ada bottom as ini, lihat ini ada, ya bottom as itu. Iya, yang bottom as ke disposal sana. Nah, kalau yang VAS ini langsung di bawah itu ada terkapsul ya, dia langsung ya ada ditampung di situ untuk dibawa ke pabrik semen. Pipa orange ya VAS Pak. VAS. Ya. Jadi ESP-nya yang digunakan untuk menangkap abu batu bara tadi ada di sebelah kiri kita. Ya. Nah, sebelah kiri kita ini pas persis ini ESP, depannya itu boiler. Jadi boiler yang tadi dibayangkan kayak terowongan, dandang isi air ini seperti ini ya ini. Ya, ketel ya. Iya. Ada schedule-nya Ibu. Jadi ada PM-nya, mungkin ngecek oli, lihat temperaturnya berapa. Itu ada semua. Nah, ini yang sebelah kiri boiler, yang kotak depan ini adalah turbinnya di sini. Nah, ini pipa-pipa yang stainless ini adalah hasil dari steamnya boiler ya, dimasukkan ke dalam turbin ini untuk menggerakkan generatornya. Yang ini, yang stainless cladding ini yang diisolasi pakai cladding. Nah, di sebelah kanan ini tempat untuk kita membuat air dari air laut menjadi air tawar. Ini di sebelah kanan kita. Ya, reverse osmosis.
Jadi reverse osmosis itu kayak filter di air laut, dia ditekan pakai tekanan tinggi supaya masuk, dipaksa masuk filter itu sehingga dia bisa yang garamnya bisa dipisahkan. Nah yang sebelah kiri ini kita masuk ke ini apa namanya tekanan tinggi ya. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri yang paling depan itu adalah produksi listrik kita. Nah dia di kabel ke atas untuk dikirim ke gitat sana, gitat PLN ya, yang apa transmisi. Ini yang listriknya Pak. Ya, untuk yang sebelah kanan ini tadi ini adalah air laut yang digunakan untuk pendingin kondenser. Ya hijau ini. Yang hijau ini keluar Pak. Yang keluar masuk ke discharge kanal, yang dibuang. Jadi yang sisi panas ini ya, yang sisi dingin lewat bawah Pak. Ya lewat bawah. Disedot pakai ini yang pompa yang sebelah kiri ini Pak. Ya. Ini pompanya sebelah kiri Pak. Yang ada tenda-tendanya itu ada 3 Pak. Iya, ada apa? Ada 3 pompa, 3 tenda itu Pak, yang dikasih tenda itu. Iya. Tenda hijau itu. Iya. Nah, air laut sebelum masuk ke pompa itu dia ada drum screen namanya, digunakan untuk menyaring kotoran-kotoran supaya kotoran-kotoran itu tidak masuk ke dalam pompa. Karena kotoran dari air laut itu macam-macam ya. Ada kadang-kadang ada timba, ada ember, ada kayu yang besar, ada ranting-ranting dan sebagainya. Nah, ini trafo 500 kV. Yang di depan itu jetinya ini apa namanya Python 9. Yang di depan kuning itu. Masing-masing Pak ya? Ya masing-masing punya ya. Yang penting bukan punya tetangga kan? Saya kira dari gudang itu disalurkan. Karena Pak yang lagi Nah di sebelah kanan kita ini adalah water treatment plant. Jadi semua limbah yang akan kita buang itu harus diproses di sini sebelum dibuang lagi ke apa ke laut. Iya betul. Garam. Dan di atas kita ini ada jaringan 500 kV itu untuk mensuplai dari Python 9 menuju ke gardu induk tegangan ekstra tinggi di kita di atas. Nah kalau yang di sebelah kiri ini adalah fly-ash dari yang dihasilkan oleh Python 56. Jadi biasanya juga ada truk kapsul yang mengambil fly-ash-nya di sini. Kebetulan ini nggak ada. Ini biasanya banyak kera juga di sini Bu, bapak-bapak ibu. Ini lagi berapa ekor? Lagi pada seragam. mana koordinatornya? Ada lo pakai jam. Oh, yang di samping kanan ini adalah fasilitas dari PJB. Jadi dia untuk mendidik emergency response team itu ada apa namanya pelatihannya di sini. Jadi tempat latihan untuk kegiatan memadamkan api dan sebagainya. Training centernya di sini. Kita juga punya training center juga di Asbosa, nanti kita bisa lihat juga. Dan yang kita namakan Asbosa, pintu masuknya di sini.
Jadi kontur di Python itu memang dari gunung langsung ke pantai gitu ya, sepanjang Pantura ini. Jadi kita kalau di Kabupaten Probolinggo ini punya banyak tempat wisata ya, baik pantai maupun pegunungan. Pohon yang mana itu? Oh iya. Nah di depan itu ada proyek jalan tol ya, melewati pinggirannya asbestos kita. Nah ini asbestos kita ya. Ini kebetulan ada unloading di sini. Ya. Nah paving yang kita lalui ini adalah salah satu produk dari bottom as kita ya, dimanfaatkan untuk bottom as. Ya. Bikin sendiri nih. Ya nanti. Ya, kita nanti bisa lihat nanti Mas Reka yang menerangkan. Nah, ini tumpukan dari bottom as di sebelah kanan kita. Jadi betul. Jadi batu bara yang tidak terbakar habis di boiler itu kan jatuh ke bawah. Nah, kita kolek di situ. Nah ini di sebelah kanan kita ada emergency response team, jadi base-nya di sini. Jadi kalau ada kegiatan kejadian misalnya chemical spill, kemudian kebakaran dan sebagainya, itu ada di sini ya, timnya. Nah ini salah satu PLTS kita ya. Pak Rizka, ini kita pakai di mana? Di sini aja cukup ya? Ya, oke. Apa putar balik dulu ya? Putar. Ini PLTS kita. Jadi yang tadi diceritakan sama Pak BJ ya, Pak Bambang, kalau mungkin 1 megawatt itu butuh 1 hektar itu mungkin ya. Nah kalau 2050 itu mungkin ya begitu 2050 hektar. Ya. Sebelum turun saya jelaskan sedikit. Jadi sudah di-spill sama Pak BJ bahwa PLTS yang dimiliki oleh FOMI itu adalah 1 megawatt, di mana itu di beberapa lokasi, ada 3 lokasi, yaitu yang pertama ada di Asisposal itu sekitar 600, lalu ada di admin building sekitar 85 kW, lalu ada di perumahan karyawan itu kami juga memasang PLTS yang ada di sana, sisanya ada di sana. Jadi konsumsi internal. Kalau sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, share, dan lonceng notifikasinya.